Selamat pagi, salam sejahtera buat teman-teman di seluruh Nusantara. Bertemu lagi dengan Levi Putri Channel yang selalu memberikan kabar, berita, informasi yang tentunya terbaru dan terupdate. Pada kesempatan kali ini, Levi Putri Channel akan memberikan informasi seputar pejabat daerah meminta agar penghapusan tenaga honorer ditunda. Kenapa bisa demikian ya? Simak terus informasi berikut. Tapi jangan lupa ya, klik dulu tombol subscribe-nya agar Levi Putri channelnya semakin berkembang. Dan sekarang lanjut saja ke fokus berita. Dikutip dari harian jpnn.com. Ini judulnya ya. Minta penghapusan honorer ditunda. Ini alasan pejabat daerah. Ini merupakan berita yang masih update ya. Kamis 2 Juni 2022. Dan sekarang mari kita simak bersama ya alasan mengapa minta ditunda tentang SE penghapusan tenaga honorer. jpnn.com Jakarta, Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Menpan RB Cahyokumolo tentang penghapusan honorer bikin galau. Pejabat daerah pun mengusulkan agar pemerintah pusat menunda dulu kebijakan tersebut. Nah, jadi ini ya, sebagian pejabat daerah mengusulkan agar pemerintah pusat menunda dulu kebijakan tersebut. Wakil Bupati Nias Barat Era Erahia mengatakan isi surat edaran Menpan RB tersebut membuat daerah resah, apalagi mereka masih membutuhkan honorer. Ya, bagi daerah yang masih membutuhkan honorer ya, tentunya meminta agar penghapusan tenaga honorer ditunda dulu ya. Namun keputusan tersebut mau tidak mau harus dilakukan. Wakil Bupati Era menegaskan Nias Barat masuk wilayah 3T yang pendapatan asli daerah PAD sangat minim sehingga sangat tergantung kepada pusat. Sumber pendanaan kami lebih banyak dari DAU. Kalau honorer dihapus bagaimana bisa menggaji tenaga outsourcing? Terang Wabub Era kepada jpnn.com Kamis 2 Juni. Dia mengusulkan agar penghapusan honorer ini ditunda dulu, jangan dilaksanakan pada 28 November 2023. Sebab untuk mengalihkan pada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK dan outsourcing, Pemda juga kesulitan karena keterbatasan dana. Nah, ini ya, jadi mulai diberlakukannya penghapusan honorer itu 28 November 2023. Ini merupakan ancang-ancang ya, persiapan dari sekarang kepada seluruh Pemda pusat maupun daerah di wilayah Indonesia bahwa 28 November 2023 honorer harus dihapuskan. Dan di sini dijelaskan ya, ada 5 ketentuan yang harus dilakukan para pejabat pembina kepegawaian atau PPK apabila ini sudah berlaku surat edaran Menpan RB tersebut ya. Yang pertama adalah melakukan pemetaan pegawai non ASN di lingkungan instansi masing-masing bagi yang memenuhi syarat, bisa diikutsertakan atau diberikan kesempatan mengikuti seleksi CPNS maupun PPPK. Yang kedua ya, menghapuskan jenis kepegawaian selain PNS dan PPPK di lingkungan instansi masing-masing dan tidak melakukan perekrutan pegawai non ASN. Kita ulangi, apabila ya surat edaran Menpan RB tertanggal 28 November 2023 sudah dilaksanakan, maka ini setiap instansi Pemda pusat harus meniadakan tenaga honorer. Di sini disebutkan ya dalam poin 2, menghapuskan jenis kepegawaian selain PNS dan PPPK
di lingkungan instansi masing-masing dan tidak melakukan perekrutan pegawai non-ASN. Jadi yang ada itu hanyalah PNS dan PPPK. Poin yang ketiga, pemerintah membutuhkan tenaga lain seperti pengemudi, tenaga kebersihan, dan satuan pengamanan dapat dilakukan melalui tenaga alih daya atau outsourcing oleh pihak ketiga, dan status tenaga alih daya atau outsourcing tersebut bukan merupakan tenaga honorer pada instansi yang bersangkutan. Jadi ya, pada instansi yang bersangkutan ini apabila membutuhkan seperti pengemudi, kebersihan, pengamanan atau security, maka itu termasuk ke dalam tenaga alih daya ya atau outsourcing dan bukan tenaga honorer. Kemudian untuk poin 4, menyusun langkah strategis penyelesaian pegawai non-ASN yang tidak memenuhi syarat dan tidak lulus seleksi CPNS maupun PPPK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum batas waktu 28 November 2023. Nah, jadi sebelum pelaksanaan SMN Pan RB tentang penghapusan honorer ini, para PPPK segera menyusun langkah strategis untuk penyelesaian pegawai non-ASN terutama yang tidak lulus PPPK maupun CPNS. Poin yang kelima, bagi yang tidak mengindahkan amanat tersebut dan tetap mengangkat pegawai non-ASN akan diberikan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundangan dan bisa menjadi bagian dari objek temuan pemeriksaan bagi pegawai internal maupun eksternal pemerintah. Ya, ini himbauan untuk PPK ya, bahwa bagi mereka yang tidak mengindahkan amanat tersebut ya tentunya ada sanksi sesuai aturan yang berlaku. Ya, demikianlah informasi hari ini ya, semoga bermanfaat. Bahwasanya kesimpulan daripada video ini, pejabat daerah masih meminta agar penghapusan tenaga honorer ditunda dulu, terutama ini bagi daerah yang PAD-nya sangat kecil atau minim, sehingga untuk menggaji mereka ini para honorer ini dari DAU ya, tergantung dari DAU karena PAD-nya sangat kecil. Terima kasih, semoga ya para honorer ada solusi sebelum dihapus ini, terutama bagi yang tidak lulus PPPK harus bagaimana. Admin doakan ada jalan yang terbaik. Amin. Wassalam.